Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Wulandari, NIM 1906311000039 dari kelas 5B Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Sriwijaya Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengalamatan IP pada jaringan komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran kejuruan. Selanjutnya yaitu cakupan bahasan. Yang pertama adalah TCP/IP, yang kedua IP address yang dibagi menjadi dua, IPv4 dan IPv6. Yang pertama yaitu pengertian dari TCP/IP. TCP/IP adalah sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer atau network yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer. Adapun layanan tradisional yang dilakukan TCP/IP diantaranya: yang pertama, pengiriman file transfer protokol atau VTP, yang kedua, remote login network terminal protokol atau telnet, yang ketiga, email SMTP atau simple mail transfer protocol, yang keempat, network file system atau NFS, yang kelima, remote execution. Selanjutnya yaitu pembahasan IP address. Internet Protocol Address merupakan kepanjangan dari IP address. IP address adalah suatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router, atau printer yang terdapat dalam satu jaringan komputer yang menggunakan IP sebagai sarana komunikasi. Kemudian IP address memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat identifikasi host atau antarmuka pada jaringan dan sebagai alamat lokasi jaringan. Ada dua jenis IP address, yaitu IPv4 dan IPv6. Kemudian ini penjelasan mengenai pengalamatan IPv4. IPv4 menggunakan notasi biner yang memiliki panjang bit 32 bit. Pada dasarnya, arsitektur IPv4 menganut konsep classful addressing, yaitu pembagian ruang alokasi alamat ke dalam 5 kelas, yaitu 50% kelas A, 25% kelas B, 12,5% kelas C, 6,25% kelas D, dan 6,25% kelas E. Bila direpresentasikan dengan notasi desimal, pembagian kelas ini dapat dilihat dari bit atau oktet yang pertama. Dapat dilihat di tabel yang di sini. Kelas A, bit pertamanya 0 hingga 127, kelas B 128 hingga 191, kelas C 192 hingga 223, kelas D 224 hingga 247, kelas E 248 hingga 255. Selanjutnya yaitu penjelasan dari tiap-tiap kelas pada pengalamatan IPv4. Yang pertama, kelas A. Kelas A di sini memiliki rentang alamat yaitu 1.0.0.0 hingga 126.255.255.255. Kemudian untuk subnet max-nya kelas A yaitu 255.0.0.0. Lalu untuk default maksimal host pada kelas A yaitu 16.777.214 host. Kemudian untuk kelas B di sini memiliki rentang alamat yaitu 128.0.0.0 hingga 191.25.255.255. Kemudian untuk subnet max default kelas B 255.255.0.0. Kemudian untuk default maksimal host pada kelas B yaitu 65.534 host. Selanjutnya yaitu pembahasan kelas C. Kelas C di sini memiliki rentang alamat 192.0.0.0 hingga 233.255.255.255. Kemudian untuk subnet max default kelas C yaitu 255.255.255.255
255.0. Lalu untuk default maksimal host kelas C yaitu 256 host. Lalu untuk kelas D di sini memiliki rentang alamat 244.0.0.0 hingga 239.255.255.255. 4 bit pertama alamat kelas D selalu diset ke nilai biner 1110. Kelas D digunakan sebagai alamat multicasting, yaitu alamat yang digunakan untuk menyampaikan satu paket ke banyak penerima. Kelas E di sini memiliki rentang alamat 224.0.0.0 hingga 254.255.255.255. 4 bit pertama kelas E selalu diset ke dalam nilai biner 1111. Alamat IP address kelas E disediakan sebagai alamat yang bersifat eksperimental atau percobaan yang dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. Selanjutnya yaitu penjelasan dari karakteristik IPv4. Yang pertama, Network ID yang berfungsi untuk membatasi sebuah rentang pengalamatan dalam suatu rentang pengalamatan. Yang kedua, Host ID ialah penamaan setiap host ataupun perangkat jaringan yang terhubung pada suatu jaringan. Kemudian subnet max ialah sebagai pembeda network ID dengan host ID, sehingga suatu host atau perangkat jaringan mengetahui apakah titik suatu host yang dituju masih berada di jaringan lokal atau luar. Lalu yang terakhir, broadcast ialah mewakili seluruh anggota network seperti pengiriman paket datagram ke alamat ini agar menyebabkan paket ini didengar oleh seluruh host anggota network tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pengalamatan IPv6. IPv6 ini merupakan perkembangan dari IPv4 yang dapat menyediakan lebih banyak IP address karena IPv6 ini panjangnya adalah 128 bit, tidak seperti IPv4 yang panjangnya hanya 32 bit saja. Selain itu, masih banyak kelebihan lain dari IPv6 ini yang dibandingkan dengan IPv4. Adapun keunggulan IPv6 yaitu jumlah IP address yang sangat banyak, yang kedua auto configuration, yang ketiga security, yang keempat quality of service. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penulisan IPv6. Tidak seperti IPv4, IPv4 dituliskan dengan bilangan heksadesimal yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Pada IPv6 ini terdapat 8 blok, di mana tiap blok tersebut terdapat 4 digit bilangan heksadesimal. IPv6 digunakan panjang dalam penulisannya, maka telah dibuat ketentuan tertentu untuk penyederhanaan untuk pengalamatan IPv6. Yang pertama yaitu angka 0 di depan bisa dihilangkan. Kemudian yang kedua, angka 0 yang berurutan bisa dihilangkan dan diganti dengan titik 2. Dengan begitu penulisan alamat IPv6 dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya yaitu jenis pengalamatan IP. Seperti yang telah diketahui, pada IPv4 terdapat suatu pengalamatan IP yang dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E, di mana di antara kelima kelas tersebut hanya kelas A, kelas B, dan kelas C yang bisa digunakan, karena kelas D digunakan untuk keperluan multicasting dan kelas E untuk keperluan eksperimental. Berbeda dengan IPv6, pada IPv6 tidak dikenal sistem perkelasan seperti pada IPv4, melainkan pada IPv6 hanya menyediakan 3 jenis pengalamatan, yaitu unique class, unique class, dan multiclass. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.